Selamat malam, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, hari ini adalah ibadat Jumat Agung dipimpin oleh Penatua Iwan Kurniawan. Yang kedua, ibadat Minggu Paskah diadakan pada 4 April 2021 pukul 8 pagi. Mari kita memperingati kemenangan Kristus dengan sukacita bersama keluarga. Ketiga, ibadat dan perayaan Paskah untuk anak-anak diadakan pada hari Minggu 4 April 2021 pukul setengah 10 pagi melalui Zoom meeting. Bagi para orang tua anak sekolah minggu, dampingi anak-anak merayakan Paskah. Demikian warta lisan ini. Selamat memasuki ibadah. Darahnya tercurah karena derat cambukan dan pukulan, hinaan dan tawa ejekan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun Yesus tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya, tetapi ia rela menjalaninya agar kita mendapat kemenangan. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadat kepada Tuhan, menghayati kesetiaan dan pengorbanannya. Menjulang nyata atas bukit
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Peristiwa salib adalah peristiwa tragis seorang anak yang dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 170 bait pertama dan kedua. Mari kita bawa doa pengakuan dosa kita yang akan kita naikkan secara litani. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau
dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Tuhan telah berjanji, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami? Dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Amin. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terangnya. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Mari kita naikkan doa pelayanan firman. Kita memohon penyertaan kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengetahui benar jika kehidupan kami saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kami tengah berada di penderitaan akibat pandemi COVID-19 yang belum usai hingga saat ini. Namun kami mau terus dimampukan untuk berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang mampu membuat
kami bertahan di tengah pergumulan hidup yang saat ini sedang kami hadapi dan kami alami. Oleh karenanya, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, agar kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Kami juga mau percaya hanya firman-Mu lah satu-satunya kebenaran sejati dalam hidup kami, sehingga kami mampu hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami terbatas, hati dan pikiran kami sangat mudah goyah, kami mudah ketakutan, mudah khawatir, sehingga kami tidak mempercayai jika Allah telah menang. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus agar berkenan menerangi hati dan pikiran kami, agar melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan, benar-benar merasuk dan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Saat ini, berfirmanlah ya Tuhan, karena hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 42. Agar dapat menghayati peristiwa salib, kisah di mana Yesus ditangkap, dihukum mati, dan disalibkan, mati dan dikuburkan, maka pembacaan Injil kali ini akan diwujudkan melalui video klip dari kisah hidup Yesus berdasarkan Injil Yohanes. Sesudah Yesus berdoa demikian, Ia pergi bersama murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke sana. Yudas, sang pengkhianat, tahu tempat itu. Sebab Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya di situ. Maka Yudas pergi ke taman itu, membawa pasukan tentara Romawi dan pengawal rumah Tuhan yang disuruh imam-imam kepala dan kaum Farisi. Mereka bersenjata serta membawa lentera dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi padanya. Jadi ia maju dan bertanya, "Siapa yang sedang kalian cari?" Yesus dari Nazaret. Yudas sang pengkhianat berdiri di situ dengan mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia." Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Yesus bertanya lagi pada mereka, "Siapa yang kalian cari?" Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Dia berkata begitu supaya terjadilah apa yang pernah dikatakannya. Bapa, aku tidak kehilangan satu pun dari mereka yang engkau berikan kepadaku. Simon Petrus yang membawa sebilah pedang mencabutnya lalu memotong telinga kanan hamba Imam Agung sampai putus. Nama hamba itu adalah Malkus. Kembalikan pedangmu ke tempatnya. Kau pikir aku tidak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku? Kemudian para prajurit Romawi bersama komandannya dan para pengawal Yahudi menangkap Yesus, mengikatnya.
dan membawanya menghadap Anas. Dia adalah mertua Kayafas yang menjadi imam agung tahun itu. Kayafaslah yang menasehati para penguasa Yahudi bahwa akan lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid lain ini dikenal dengan baik oleh Imam Agung. Maka ia turut masuk bersama Yesus ke halaman rumah Imam Agung. Sedangkan Petrus menunggu di luar dekat pintu. Lalu murid lain itu kembali keluar, bicara dengan wanita penjaga pintu dan membawa Petrus masuk. Kau juga salah satu murid orang itu, kan? Tidak, bukan aku. Udaranya dingin, jadi para pelayan dan pengawal menyalakan api arang dan mengelilinginya untuk menghangatkan tubuh. Maka Petrus ke sana dan berdiri di sana, menghangatkan tubuh. Imam Agung menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Yesus menjawab, Aku selalu bicara secara terbuka di muka umum. Aku mengajar di rumah-rumah ibadat dan rumah Tuhan tempat orang berkumpul. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Lalu mengapa engkau bertanya padaku? Tanyalah mereka yang mendengarku apa saja yang kukatakan. Mereka tahu yang kukatakan. Beraninya kau bicara begitu pada Imam Agung. Jika perkataanku salah, katakan saja di mana salahnya. Tapi jika perkataanku itu benar, mengapa kau menabrak aku? lalu Anas mengirimnya dalam keadaan terbelenggu kepada Imam Agung Kayafas. Simon Petrus masih berdiri di situ menghangatkan tubuhnya. Orang-orang berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah salah satu murid orang itu?" Tidak, bukan. Tapi Petrus menyangkalnya. Seorang hamba Imam Agung, kerabat dari orang yang telinganya dipotong Petrus, berkata, Bukankah kau bersama dia di taman itu? Tidak. saat itu juga ayam jantan berkokok. Pagi-pagi sekali, Yesus dibawa dari rumah Kayafas ke istana gubernur. Para penguasa Yahudi tidak ikut masuk ke dalam istana karena mereka tidak ingin menjadi najis secara agama, supaya mereka bisa ikut makan makanan Paskah. Maka Pilatus pergi keluar dan bertanya, "Apa tuduhan kalian terhadap orang ini?" Kami tidak akan membawanya kepadamu seandainya dia tidak bersalah. Kalau begitu ambil saja dia, dan hakimilah menurut hukum kalian sendiri. Kami tidak boleh menghukum mati seseorang. Ini terjadi supaya terlaksana apa yang telah dikatakan Yesus mengenai bagaimana cara ia akan mati. Pilatus kembali ke istana dan memanggil Yesus. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apa pertanyaan ini darimu? Atau ada yang memberitahumu tentang aku? Apa menurutmu aku orang Yahudi? Justru bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu padaku. Apa yang kau lakukan? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, para pengikutku akan berjuang supaya aku tidak diserahkan pada para penguasa Yahudi. Memang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau begitu engkau raja? Engkau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia ini untuk satu tujuan,
yaitu mengatakan kebenaran. Siapapun yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan aku. Apa artinya kebenaran? Lalu Pilatus keluar lagi menemui orang-orang itu dan berkata pada mereka, Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Tapi menurut kebiasaan kalian, aku selalu melepaskan seorang tahanan pada hari raya Paskah. Maukah kalian supaya aku melepaskan raja orang Yahudi ini? Mereka menjawabnya dengan berteriak, Barabas adalah perampok. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, Hidup raja orang Yahudi. Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu. Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja, dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati, sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengarnya, ia jadi lebih takut lagi. Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus, Dari mana asalmu? Tapi Yesus tidak menjawab. Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu. Dan juga untuk menyalibkanmu. Engkau punya kuasa atasku, hanya karena Tuhan memberikannya padamu. Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu. Ketika Pilatus mendengarnya, ia mencari cara untuk melepaskan Yesus. Jika kau melepaskannya, berarti kau bukanlah sahabat Kaisar. Siapapun yang mengaku dirinya raja, maka dia adalah musuh bagi Kaisar. Ketika Pilatus mendengarnya,
ia membawa Yesus keluar, lalu duduk di kursi pengadilan di tempat bernama lantai batu. Dalam bahasa Ibrani namanya Gabada. Waktu itu hampir pukul 12 sehari sebelum Paskah. Pilatus berkata pada mereka, "Inilah raja kalian. Bunuh dia. Bunuh." Kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya Kaisar. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah." Orang ini berkata, "Aku Raja orang Yahudi." Yang sudah aku tulis tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu.
Lalu dia berkata pada muridnya, "Dia ibumu." Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari, pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gaharu. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Sing waras ngalah.
Saya rasa kita tidak asing dengan perkataan ini. Biasanya kata-kata atau kalimat ini muncul ketika perdebatan sudah menjadi debat kusir. Tahu ya Bapak Ibu, debat kusir ya? Debat kusir atau perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, sama-sama tidak mau kalah, sehingga argumen yang disampaikan itu ngawur, kemudian tidak berdasarkan fakta. Yang penting adalah menang. Nah, itu adalah debat kusir. Lalu, supaya tidak berkepanjangan, mereka yang merasa waras atau merasa memiliki akal sehat akan berkata, "Wis lah, sing waras ngalah." Pertanyaannya adalah, apakah yang menang ini dapat dikatakan benar-benar menang, atau yang ngalah atau sengaja kalah itu benar-benar kalah? Ya, belum tentu. Bisa jadi mereka ini sama-sama kalah karena mereka sebenarnya diadu oleh orang lain, dan orang lain tepuk tangan melihat mereka yang sedang berdebat tanpa ujung pangkal. Jadi tidak ada yang menang di antara mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan penderitaan, kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini? Apakah bisa disebut dengan mengalah atau bahkan kalah? Dari ukuran manusia, mau dilihat dari sisi manapun, Tuhan Yesus dianggap telah kalah. Dari dua bacaan, ya, dua pasal bacaan Injil kita malam ini, peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini berlangsung kurang dari 24 jam. Jadi waktu itu sesaat setelah Tuhan Yesus berdoa bagi para murid, ia kemudian ditangkap dan dibawa ke pengadilan Gubernur Pontius Pilatus. Dari sisi keadilan, sangat terlihat jika Tuhan Yesus diperlakukan tidak adil, bahkan melanggar peraturan pemerintahan Romawi dan hukum Yahudi sendiri. Kejadian saat itu terjadi jam 1 dini hari, dan hukum Yahudi itu melarang pengadilan untuk mengambil keputusan di malam hari, dengan alasan agar hakim mengambil keputusan yang bijak dalam kondisi sadar benar. Tetapi banyak saksi palsu yang dibayar, sehingga Pontius Pilatus memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Yesus demi mencegah keributan. Sekarang kita lihat dari sisi politik yang penuh drama, intrik, tragis, dan kejam. Pilatus sebenarnya tahu jika Yesus itu tidak salah dan sudah memberikan hukuman cambuk kepada Yesus. Dan Bapak Ibu tahu, hukuman cambuk yang diberikan itu sangat parah, sangat mengerikan, setengah mati hingga bersimbah darah. Tujuannya adalah agar orang-orang Yahudi itu berbelas kasihan kepada Yesus. Namun orang banyak itu memaksa untuk tetap memberikan hukuman mati dengan cara disalib. Lalu para pemimpin agama Yahudi dengan liciknya dia berkata kepada Pilatus, "Jika engkau membebaskan dia," Yesus ya, "engkau bukanlah sahabat Kaisar." Ini ada di ayat yang ke-12. Dari sisi kemanusiaan kita lihat sekarang, Tuhan Yesus mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi,
Ia dipandang lebih hina dari penjahat yang bernama Barabas, seorang perampok, pembunuh, dan pemimpin pemberontakan yang keji. Sebelum disalib, ia diseret dengan memanggul kayu horizontal yang diikatkan pada kedua tangannya. Jadi diikatkan di sebelah sini dan di sebelah sini. Jadi dia harus begini, Bapak Ibu. Jadi kalau jatuh, maka wajahnya duluan yang kena. Dan di dalam buku The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ, di situ dikatakan jika Yesus jatuh sampai 7 kali dan wajahnya hancur. Sampai pada akhirnya Simon dari Kirene menolongnya karena sangat kasihan melihat Yesus yang sangat kesakitan. Dan yang paling menyakitkan adalah dari sisi psikologis. Yesus dikhianati, ditinggalkan seorang diri. Petrus yang sebagai murid yang paling dia kasihi dan paling mengasihi dia, menyangkal Yesus. Dan ketika di akhir hidupnya, Yesus juga berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian Tuhan Yesus menunjukkan jika Allah telah kalah? Bagi mereka yang tidak mengenal Kristus atau di luar Kristus, akan menganggap kita ini sebagai orang-orang bodoh. Mereka akan berkata, katanya Yesus itu Tuhan. Lah kok mati saat disalib? Sungguh enggak waras. Mereka tidak memahami misi yang sedang diemban oleh Yesus, yaitu menyelamatkan kita semua, manusia-manusia berdosa dari hukuman maut. Walaupun sebenarnya Yesus mampu melepaskan diri dari semua siksaan, dari penderitaan, tetapi Yesus tidak melakukannya. Karena ia mau menunjukkan kesetiaannya sebagai hamba yang setia dalam mengemban tanggung jawab. Ia rela memikul penderitaan manusia dan menebus kita semua, manusia-manusia, dari hukuman dosa. Jadi, apakah Allah telah kalah? Apakah Yesus telah kalah? Tidak. Justru melalui penderitaan dan kematiannya, Yesus itu menang. Dan membuktikan jika ia telah mengalahkan maut dan melepaskan kita dari belenggu ikatan dosa. Gobin Vasdev pernah berkata, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun bisa merendahkanmu. Apa maksudnya? Sebagai manusia, sifat alami kita adalah ingin dihargai, tidak ingin dikalahkan. Kita ingin menjadi pemenang, bukan pecundang. Kalau bisa menang di segala bidang dan aspek yang lain, yang penting menang. Enggak peduli caranya. Kenapa? Karena dengan memenangkan sesuatu, maka harga diri kita akan meningkat, akan semakin tinggi. Tetapi apakah benar demikian? Pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali perjalanan hidup Yesus.
Ia tidak memaksakan diri untuk menjadi seorang pemenang. Ia tidak menunjukkan dan membangga-banggakan kalau ia adalah pemenang. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ia adalah Allah dan ia sudah menang sejak awal dunia ini diciptakan. Jadi tidak masalah mau dianggap kalah, karena sejatinya Yesus sudah menang. Sekarang kita, jadi tidak masalah kalau kita dianggap sebagai orang bodoh, orang yang kalah. Bodoh kenapa? Karena kita tetap percaya kepada Yesus, kita tetap berpengharapan kepada Yesus, padahal penderitaan semakin menghimpit kita. Rasul Paulus pernah mengatakan di 1 Korintus pasal 1 ayat 28 mengatakan demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Apa yang bisa kita lakukan malam hari ini? Tetaplah pandang salib. Sebab salib Kristus adalah lambang kemuliaan. Dengan memandang salib, kita akan sadar bahwa kehidupan yang saat ini sedang kita jalani hanyalah karena kasih karunia dari Tuhan. Tanpa pengorbanannya di kayu salib, mungkin saja kita sudah binasa oleh karena dosa-dosa yang membelenggu kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika saat ini sedang mengalami penderitaan, beban hidup yang berat, saya mohon bertahanlah. Percayalah, Tuhan akan mampu menolong kita untuk menghadapi dan melewatinya. Sebab kematiannya dan salib merupakan cara Allah menyapa dunia melalui penderitaannya. Tuhan Yesus mengerti benar rasa ketidakadilan, pengkhianatan, bahkan seorang diri karena ditinggalkan. Bertahan dan percayalah kepada Yesus, maka kita akan mampu merasakan penyertaan dan kasih-Nya. Tetaplah berpengharapan, karena Allah akan memuliakan kita. Sebab kematiannya di kayu salib telah memberikan pengharapan dan keselamatan kekal bagi kita semua. Amin.
Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita, dan di akhir doa nanti kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di malam hari ini kami berusaha menghayati peristiwa salib, di mana Engkau dengan setia menapaki jalan salib menuju kematian untuk menyelamatkan kami semua dari belenggu ikatan dosa. Engkau rela menderita, disalibkan, bahkan mati untuk kami, manusia-manusia berdosa ini. Kami juga menyadari banyak pergumulan, bahkan penderitaan yang harus Engkau tanggung, agar kuasa dosa dikalahkan dan kami boleh menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kami mau berdoa untuk pergumulan dunia ini akibat virus corona. Kehidupan manusia benar-benar menderita dan tersiksa. Pandemi ini telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan kami ya Tuhan, baik kesehatan, perekonomian, hingga pendidikan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar terus dimampukan untuk bertahan dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tak henti-hentinya kami mau berdoa agar Tuhan selalu menyertai usaha-usaha pemerintah dan pihak-pihak yang saat ini tengah berusaha menangani dan mengatasi penyebaran COVID-19. Secara khusus untuk satuan tugas COVID-19, para dokter, perawat, dan petugas medis, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Ya Tuhan, kami juga mau percaya dan berharap jika melalui pemberian vaksin yang telah dilakukan akan menolong dan membantu menghentikan pandemi ini. Tolong kami juga ya Tuhan, agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan hingga pandemi ini benar-benar usai dan berakhir.
Ya Tuhan, kami juga memohon pertolongan agar dapat semakin menghayati karya Kristus yang menyelamatkan dunia melalui pengorbanan di kayu salib, lalu bangkit. Ia membuktikan bahwa Engkau telah menang atas kuasa dosa. Oleh karenanya, tolonglah panitia MPP 2021, tim multimedia, dan semua yang terlibat di dalamnya, agar dimampukan untuk memberikan yang terbaik di tengah keterbatasan kami. Berkati mereka ya Tuhan, kiranya setiap ibadat dan kegiatan dapat menolong kami untuk menghayati bagaimana menjadi manusia-manusia Paskah. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang mengalami lemah tubuh, yang saat ini juga sedang kami sebutkan dalam doa kami pribadi. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan pribadi kami. Engkau mengerti benar setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap masalah yang kami hadapi. Dan kami mau bersandar penuh pada Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kami mampu mengatasinya. Ya Tuhan, inilah pergumulan dan doa syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan seperti kolekte bulanan, persembahan aksi puasa, persepuluhan, ucapan syukur dan lain sebagainya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal BCA 04763993999. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR kode standar pembayaran nasional untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain sebagainya. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA ke 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal Pos Jemaat Slawi, kolekte persembahan bulanan, syukur, dan lain-lain sebagainya bisa ditransfer ke rekening BCA 362 2123 123 atas nama Laura Dwiyanti. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan sambil ingat firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ku
Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Ini adalah sebagian yang kami terima. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat memuliakan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati majelis yang mengelolanya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Umat yang terkasih, wujudkanlah damai sejahtera dalam kehidupan saudara dengan tetap setia dan meyakini bahwa Kristus senantiasa hadir di tengah kehidupan yang penuh derita dan pergumulan ini. Syukur kepada Allah. Sekarang mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.